Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Kali ini aku mau bacain energinya Capricorn. Prediksi Capricorn di tahun macan air 2022. Kita coba lihat energinya gimana Capricorn di tahun ini. Ini sifatnya general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa resonate untuk semua Capricorn. Jadi sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising kamu, oke? Capricorn 2022 tahun macan air. Queen of Wands, Queen of Cups, Three of Wands, Eight of Swords, Ten of Pentacles, Two of Pentacles, The Tower, Three of Pentacles. Oke, Capricorn, aku rasa tahun yang bagus buat kamu. Di sini ada Ten of Pentacles, Two of Pentacles, The Tower, and Three of Pentacles. Tapi ada Three of Pentacles. Aku rasa mungkin akan ada promosi jika kamu mungkin kerja di perusahaan atau apa. Intinya ada sesuatu yang membuat bisnis kamu, pekerjaan kamu, atau apapun yang kamu lakukan saat ini di tahun ini akan mengalami progres yang lumayan besar ya, progres yang lumayan signifikan gitu. Kamu sesuaikan aja. Mungkin kamu kalau kerja ikut orang ya mungkin kamu bisa gaji naik atau dipromosikan, naik jabatan, atau mungkin mutasi ke tempat yang kamu impikan, atau pindah perusahaan baru gitu ya. Bisa macem-macem ya, kamu sesuaikan because this is general. Queen of Cups ya. Jadi kamu mungkin juga di tahun ini akan banyak dikagumi orang, atau mungkin disegani atau dikagumi, atau menjadi inspirasi orang sekitar kamu ya. Kalau nggak orang sekitar kamu ya orang-orang yang mungkin kebetulan kamu temui, atau mungkin kamu jangan-jangan udah jadi influencer gitu ya, something like that. Three of Wands. Tapi mungkin dalam perjalanannya, dalam proses di setahun ini di 2022 di tahun macan, mungkin ada beberapa hal yang membuat kamu berpikir bahwa apakah ini nanti akan seterusnya, atau apakah ini hanya sekejap aja gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin kamu takuti, atau membuat kamu gak secure, atau mungkin kamu merasa jenuh, atau mungkin kamu juga akan merasa bahwa semua yang aku dapatkan di tahun ini, semua yang aku kerjakan di tahun ini gitu, mungkin kamu merasa sometimes melelahkan gitu. Itu anggap aja wajar ya. Jadi jangan sampai kamu berpikir bahwa aku harus putar balik, atau aku harus keluar dari zona ini, atau gimana gitu. Anggap aja itu wajar. Mungkin kamu perlu hanya sekedar break, perlu hanya sekedar relax aja, mungkin pergi kemana gitu, liburan dan macem-macem, supaya kamu bisa refresh kembali. Itu sih. Eight of Swords. Oke. Relate sekali dengan Eight of Swords. Jadi ada faktor-faktor luar yang nantinya akan mungkin mempengaruhi kamu, pikiran kamu gitu. Tadi aku di awal sempat bilang ada beberapa orang yang akan mengagumi kamu di lingkungan kamu, atau mungkin teman-teman, keluarga mengagumi atau menganggap kamu bahwa kamu bisa mempengaruhi orang atau bisa menginspirasi orang. Tapi mungkin hal-hal itu di luar itu menjadikan kamu kayak kelelahan, atau terlalu over mendapat energi dari luar gitu. Jadi mungkin kamu perlu ya pergi hangout, atau sendiri, atau me time, atau quality time, dimana kamu bisa mereflect diri kamu sendiri. Jadi kamu bisa kayak rilis energi-energi yang sebenarnya terlalu wow di diri kamu. Mungkin kamu terasa berat dan lelah karena energi dari luar sana gitu. Jadi kamu perlu membatasi dari pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran orang, atau perlu membatasi dari energi-energi luar supaya kamu masih bisa fokus
dan menikmati apa yang saat ini kamu kerjakan. Enjoy, fulfill ya, istilahnya bisa fulfill dan gak ngerasa jenuh, lelah, ataupun nanti akhirnya kamu merasa cemas dan berpikir aku lelah menjadi seperti ini gitu. Cuma beri jeda pada diri kamu, beri jeda pada aktivitas kamu gitu. Jeda bukan berarti kita berhenti melakukan apa yang kita lakukan saat ini, tapi disitulah kita break, rehat, refresh, yang nantinya kita berharap bahwa hal itu bisa memicu kembali semangat kita, memicu kembali produktivitas kita. Itu sih manfaat dari jeda. Dan mungkin di situ kita akan punya pemikiran-pemikiran baru, atau mungkin hal-hal yang bisa menginspirasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang lebih kreatif, yang lebih produktif lagi ya di situ. Ten of Pentacle, aku rasa orang-orang di lingkungan kamu terdekat kamu, mungkin pasangan, keluarga, akan mensupport apa yang kamu lakukan gitu. Jadi mungkin kita boleh berteman dengan semua orang, oke, which is itu bagus, tapi pastikan circle terdekat kita adalah orang-orang yang benar-benar kita percaya, orang-orang yang bisa memahami kita gitu. Jadi orang yang kasih kritik, orang yang kasih saran kepada kita, pastikan dia memang membangun untuk self grow kita. Itu sih. Jadi kamu harus pintar-pintar membatasi itu tadi yang aku bilang di awal ya. Semoga bisa dipahami runtutan omongan aku ya. Ada poin-poin tertentu yang penting yang perlu di highlight ya gitu. Jadi aku rasa memang tahun dimana energi banyak datang dan kamu harus pintar-pintar ngefilter itu. Bukan berarti energi yang datang dari banyak orang yang mempengaruhi kamu dan lain hal itu negatif, tapi kalau kita over kan dari mereka nggak selalu cocok banget energinya dengan kita. Jadi pintarnya kita memfilter itu. Two of Pentacle, aku rasa secara finansial akan stabil, ada progres yang bagus di finansial kamu. Tinggal gimana caranya kamu bisa memanage keuangan kamu dengan baik gitu. Yang tadinya kemarin di tahun lalu maybe masih bocor 1, 2, 3 bocor, di sini kamu harus lebih disiplin dan konsisten. Kalau mau investasi ya konsisten investasi, nabung konsisten di nabung gitu, atau dana darurat, atau misal kamu ada cicilan dan ya harus konsisten untuk bayar cicilan itu ya. Aku rasa di sini apa yang kemarin kamu kerjakan beberapa tahun lalu, mungkin kamu healing, up and down healingnya, di sini mungkin akan ada pencerahan baru atau lebih smooth gitu. Mungkin karena kamu belajar dari beberapa tahun yang lalu, ada yang oke berhasil, ada yang gagal, ada yang stagnan, dan disinilah kamu harus reflect ke belakang, lihat evaluasi dari beberapa tahun terakhir, and then kamu tahu sistemnya bagaimana gitu, sistemnya melalui tahun ini tuh bagaimana gitu. Habit-habit yang seharusnya dibuang, oke, segera buang. Progres yang baik, even itu 1% aja di 1 hari kamu lakukan gitu, nantinya akan menjadi bukit, nantinya akan menjadi kemajemukan habit ya. Jadi which is ini sangat bagus buat kamu. Jadi lakukan hal-hal yang positif, pikiran juga positif, dan batasi hal-hal yang nantinya akan men-trigger kamu. Oke, Capricorn, good luck for this year. Happy Chinese New Year and bye-bye.